Perkenalkan, nama saya Jonelvia Betia Purba dari Fase F Karsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang memiliki kepentingan ataupun minat yang sama dan saling berinteraksi, saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian yang kedua ada karakteristik kelompok sosial. Karakteristik kelompok sosial itu dibagi dua. Yang pertama ada karakteristik kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Yang teratur itu ciri-cirinya adalah memiliki kesadaran sebagai anggota. Kemudian yang kedua saling berinteraksi antar satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga memiliki struktur, norma, dan pola perilaku. Contohnya adalah kelas. Di kelas pasti memiliki struktur untuk mengatur berjalannya kelas tersebut, seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Di dalam kelas juga pasti memiliki norma-norma yang harus dipatuhi oleh semua siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian yang kedua ada karakteristik kelompok sosial tidak teratur. Ini ciri-cirinya adalah yang pertama tidak ada pengorganisasian. Kemudian yang kedua memiliki kesamaan kepentingan sementara. Contohnya penonton konser musik dari berbagai daerah kemudian memiliki kepentingan yaitu untuk menonton konser musik tersebut. Namun setelah konser musik tersebut selesai, para penonton konser tersebut tidak memiliki kepentingan yang sama lagi. Kemudian yang ketiga itu ada jenis. Jenis kelompok sosial dibagi menjadi 3, yaitu kelompok primer, kelompok sekunder, dan kelompok asli. Kelompok primer itu merupakan kelompok yang intim atau sangat dekat, contohnya seperti keluarga dan teman dekat. Kemudian yang kedua ada kelompok sekunder. Ini kelompok yang lebih besar, formal, dan interaksinya terbatas. Contohnya seperti OSIS, Rohkris, Rohis, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu kelompok asli, di mana individu sudah berada dengan kelompok tersebut sejak dia lahir, contohnya seperti keluarga. Kemudian yang keempat itu ada faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama itu adalah kebutuhan bersama, di mana semua anggota di dalam kelompok tersebut pastinya memiliki kebutuhan bersama, memiliki kebutuhan yang sama, dan mereka juga harus bersama-sama untuk mendapatkan kebutuhan tersebut, mencapai kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada kepentingan bersama. Maksudnya di sini adalah seorang individu merasa dirinya penting untuk ikut ke dalam kelompok sosial tersebut. Kemudian contohnya itu seperti masyarakat asli Jawa yang tinggal di Batam. Kelompok sosial tersebut membicarakan tentang bagaimana cara melestarikan budaya Jawa. Kemudian yang ketiga itu ada nilai dan norma. Nilai dan norma ini disepakati secara bersama-sama. Jika tidak disepakati bersama-sama, maka orang yang tidak menyepakatinya itu tidak termasuk ke dalam kelompok sosial. Jadi seluruh anggota di dalam kelompok sosial tersebut harus bersama-sama menyetujui ataupun menyepakati nilai dan norma tersebut. Kemudian yang keempat ada interaksi. Setiap anggota di dalam kelompok tersebut harus saling berinteraksi, karena dengan saling berinteraksi antar anggota, maka akan terjalin hubungan yang semakin erat dan semakin kuat. Kemudian yang terakhir ada dinamika kelompok sosial. Yang pertama itu ada kohesivitas. Kohesivitas itu merupakan tingkatan kekompakan dalam kelompok. Itu dipengaruhi oleh kebersamaan dan tujuan bersama. Contohnya itu seperti pemain sepak bola, pelatihnya maupun orang-orang yang terlibat dalam olahraga tersebut. Mereka semua harus saling berkomunikasi agar ikatan yang mereka miliki itu semakin kuat. Kemudian yang kedua
itu ada konformitas. Konformitas ini merupakan perubahan sikap dan perilaku individu sebagai akibat adanya tekanan oleh sebuah kelompok sosial, yang dimana individu tersebut berusaha menyesuaikan dirinya dengan norma yang ada di dalam kelompok sosial tersebut. Kemudian yang ketiga ada peran dan status. Anggota di dalam kelompok sosial pastinya memiliki peran dan status yang berbeda-beda. Peran dan status tiap anggota itu menunjukkan perilaku dan hubungan antar anggota dalam kelompok tersebut. Kemudian yang keempat itu ada keputusan kelompok. Keputusan kelompok ini merujuk pada proses di mana semua anggota berkumpul untuk membicarakan tentang suatu hal, misalnya membicarakan bagaimana kelompok sosial mereka ke depannya. Apakah apa yang mau mereka tingkatkan, apa yang mau mereka capai dalam kelompok sosial mereka. Proses ini dipengaruhi oleh kepemimpinan, dinamika sosial, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.